Jadi exactly baru satu video sebelum ini ya, baru persis satu hari yang lalu gue mengatakan bahwa rata-rata symmetrical triangle itu dari sejarahnya Bitcoin tuh rata-rata kecenderungannya break ke bawah, dan ini exactly persis apa yang terjadi. Kita baru aja break ke bawah kemarin dan langsung mengalami pantulan yang besar. Apakah ini adalah bottom atau ini adalah pertanda bahwa kita akan break support lagi? Itu yang mungkin akan gue coba analisa di video kali ini ya. Jadi mungkin kalau misalnya gue bisa replay ke kalian video sebelumnya ini, pelajarin dari beberapa kali sejarah sebelumnya teman. Misalkan kita ubah ke time frame satu hari. Nah, ini adalah contoh symmetrical triangle yang ada pada akhir bulan 2021 ya, sampai bulan Mei ini ya, sama symmetrical triangle. Supportnya makin lama makin naik, resistnya makin lama makin turun. Hasilnya adalah kita break ke bawah all the way ke level 27K. Ini yang versi lebih besar ya. Terus ada yang versi lebih kecil juga di sini. Jadi kita juga sempat mengalami symmetrical triangle ini persis di bulan Juni 2021 sampai bulan Juli ini teman-teman ya. Jadi resistnya makin lama makin rendah, supportnya makin lama makin tinggi, lalu kita break ke bawah menuju double bottom sebelum kita. Jadi di situ gue ada menjelaskan bahwa symmetrical triangle dari sejarah Bitcoin itu banyak kan break ke bawah teman-teman ya. Meskipun in the end sih kita breaknya ke atas juga teman-teman ya. Cuman ya itu hanya menunggu masalah waktu aja. Jadi kalau misalkan yang satu ini, ya kita kan sama ya, kita break ke bawah juga mendekati double bottom, abis itu kita all the way langsung pump sampai ke level 1M. Jadi in the end kita break ke bawah dulu, abis itu kita baru break ke atas gitu, baru breakout terjadi. Yang ini kan time frame satu harinya juga sama ya, kita udah break ke bawah teman-teman dari symmetrical triangle ini, cuman ya kita belum break ke atas gitu. Ini kita lagi menunggu momennya aja kapan dia bakalan break ke atas. Dan ketika momen tersebut terjadi ya, ada pertanda dari momen tersebut, gue akan langsung buka trade baru gue melalui platform BingX ya. Jadi gue membuka trade futures di sini dikarenakan ini salah satu platform dengan fee futures yang paling rendah di antara market yang lain. Hanya 0,2%, kalau yang lain bisa sampai 0,5 sampai 1%. Tentu dia juga menyediakan fitur copy trade di sini yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gue adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah pertanyaannya adalah apakah saat ini sudah bottom untuk Bitcoin? Kita mengalami candle wick teman-teman ya, 4 jam kita langsung balik ke atas setelah kita break support di level 288 ini. Jadi kalau misalnya kita ubah ke grafik 30 menit ya, kita sempat sampai ke level 282 ini closingnya ya, all the way suntik ke bawah sampai 28.000, setelah itu mantul besar teman. Apakah kita bakalan terjun back kembali ke bawah lagi di sini atau tidak? Kalau menurut gue pribadi sendiri sih ya, kalau menurut gue analisa gue pribadi, kalau menurut gue ini udah menjadi salah satu pertanda bisa aja teman, bisa aja bearish selanjutan terjadi teman, bisa aja kita break support lagi gitu. Karena seperti apa yang gue bilang di video-video sebelumnya ya, kalau misalnya kita ukur dari time frame satu hari, di sini kalian perhatikan BB semakin lama semakin menyempit, dan kita belum menyentuh ya sejauh ini, meskipun kita sempat break ke bawah, ternyata tuh kita belum menyentuh BB time frame satu hari, BB support time frame satu hari yang gue bicarakan dalam beberapa hari yang lalu. Ini persis maybe kita akan sentuh di area level 27 sekian ya, seperti apa yang gue bilang dari 3-4 hari yang lalu, bahwa BB semakin lama akan semakin menyempit dan possibly kita bakalan menyentuh area level 27.000, itu adalah area support BB, dan ini exactly apa yang terjadi. Kalian perhatikan saat ini bahwa ini udah ada di level 27 sekian teman BB supportnya. Jadi bisa aja gitu, bisa aja ada pertanda bahwa kita bisa aja turun lagi teman-teman, turun
Karena apa? Karena ya ini juga belum mendekati double bottom teman ya. Jadi mendekati double bottom kan kemarin kita sempat ukur dari Fibo teman ya, dari paling bawah ke paling atas. Itu double bottomnya ada di sekitaran 27.000 awal teman di sini ya. Di antara tengah-tengahnya 1 sama 0,786 ini. Ini kan yang kita bicarakan juga dari yang past performance ya teman ya. Jadi double bottom past performance juga sama dari 0,786 sampai di antara 1 di sini ya. Ini kurang lebih di level 29,5 di sini. Nah, ini juga kalau misalkan ini terjadi lagi atau terulang lagi, ini bakalan di level 27.000. Jadi masih ada chance bisa aja kita break support 28 ini menuju ke level 27, maka kita akan ngehit BB support bawah ini dan bisa aja the real pantulan akan terjadi setelah itu gitu. In the meantime, well, bisa aja dari sini kita balik lagi ke atas, tetapi sekali lagi sebelum gue ketemu konfirmasi at least minimal teman, minimal kita bisa break ke level 31.500 ini. Menurut gue ini chance-nya masih ada gitu ya. Kita lebih kecenderungannya itu adalah break support menuju ke level 27. Unless kalau misalkan terjadi breakout gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengalami breakout di atas level 31,5 ini, maka di saat itu gue juga mengubah mindset gue teman ya. Bisa aja ini adalah bottomnya gitu. 28 ini bisa menjadi bottom kalau misalkan kita bisa berhasil break di atas level 31,5. Selama kita nggak break di atas ini, berarti saat ini ada potensi bahwa kita bisa aja menuju ke level 27. Setelah itu baru the real pantulan terjadi ya, menuju ke level 33 atau menuju ke level 34.000. Itu untuk mingguannya bener-bener possible banget ya. Menurut gua rate sekitar 70-80% kemungkinan kita bisa balik ke level 33 sampai 34 ini. Itu sebabnya kenapa dari kemarin ya gue bilang ya kalau misalnya kalian ingin membuka posisi futures gitu ya, menurut gue leverage-nya jangan besar-besar gitu. Leverage 5 kali itu kompensasi sampai 20% menurut gue udah cocok banget gitu ya. Jadi paling even dia turun ke level 26 atau 27.000 awal, itu posisi futures kita tetap bakalan aman-aman aja dan ada potensi kita setelah dari itu bisa profit 5 kali lebih besar dibandingkan di market spot gitu. Karena main futures ya profitnya pasti bisa berlebih teman ya. Jadi itu yang at least gue lihat saat ini teman ya. Belum lagi kalau misalnya kita ubah ke grafik time frame 4 jamnya di sini ya. Dari sejarah sebelumnya di sini symmetrical triangle sebelumnya, kita sempat menyentuh RSI 30 nih, 28, 29 sampai RSI 30 setelah menyentuh double bottom ini ya. Setelah kita break ke bawah kita sempat menyentuh RSI 30. Baru setelah itu the real pump terjadi all the way ke level 1M. Dan so far sejauh ini setelah kita mantul di sini teman-teman, kita break ke bawah, kita belum menyentuh RSI 30 ini. Ini saat ini kemarin terakhir RSI 40 teman di sini ya. Jadi kita baru menyentuh RSI 40, kita belum menyentuh RSI 30. Possibly RSI 30 bisa berada di level berapa ya? Yang tadi yang gue bilang bisa aja berada di level 27K teman, 27.000 awal ini. Jadi bisa aja dari setelah ini kita bisa aja goes all the way back ke level 27.000 ini lagi juga. Bahkan dari Bitcoin USD di sini ya, dari time frame satu harinya aja, dari symmetrical triangle ini aja, mungkin gue bisa balik ke sini biar lebih gampang dilihat. Nah ini symmetrical triangle dari time frame satu hari, kita break ke bawah, kita ini aja menyentuh di bawah RSI 30 gitu ya. Kita all the way sampai ke RSI level 24, RSI level 25 gitu ya. Time frame seharinya aja kita double bottomnya itu melebihi di bawah RSI 30 dan saat ini kita yang symmetrical triangle satu ini kita udah break ke bawah, kita masih belum menyentuh RSI 30. Jadi itu ada sekian dari beberapa alasan kenapa menurut analisa pribadi gue sendiri kita bisa aja menyentuh RSI 30 dan ada chance untuk double bottom ini terjadi menuju ke level 27.000 awal. Nah kalau itu menurut pendapat gue nih, kalau menurut kalian kayak gimana mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.